Tapi kalau gue kok selalu merasa ya selama berteman sama lu itu, lu tuh justru adalah teman yang sangat sensitif, yang justru lu lah yang bukain pintu, lu lah si penyorot lampu, lu lah si penyedia, pokoknya you're serving sebenarnya, bukan malah nyari lampu kalau gue liat lo. Ada perjalanan hidupnya gitu. Ada orang yang berhasil membungkam tendensi narcissistic personality disorder gue. Sebelum istilah itu ada, sebelum istilah narcissistic personality disorder itu berkembang di dalam tubuh gue, ada orang yang berhasil mengerem itu, meredam itu. Jadi menurut lo, dengan sekarang orang punya pengertian narcissistic personality disorder tanpa kita mengentengkan istilah itu secara psikologis ya, lo merasa ada tendensi ke sana? Ada, gue mungkin kalau itu disorder udah penyakit, tapi gue punya tendensi narsis gitu, tapi udah berhasil teredam atas bantuan orang-orang yang lalu lalang dalam kehidupan gue. Oke, gitu. Nanti kita cerita soal itu gimana. Tapi tadi kembali lagi ke lo bilang sempat ke Amerika. Iya. Kita semua yang teman-teman deket lo juga inget suatu hari lo dateng pas kita lagi bertemu terus bilang, gue kayaknya harus ke Amerika deh. Terus kita semua yang membelalak gitu, yang kayak what? Karir lo lagi bersinar-sinarnya, masih muda belum nikah, ngapain ke sana? Gak taunya ngejar laki ya. Ngejar laki. Itu boleh nggak diceritain di sini? Anak-anak lo udah ngerti sisi itu. Maksudnya kan kalau lo belum pernah terus terang ke mereka kan, yang masa di publik lo ngomongnya kan enggak. Kalau lo nggak mau cerita kan, ya kita edit aja bagian ini gitu. Tapi nggak usah diedit, nggak apa-apa, nggak usah diedit. Ada bagian yang bisa dibagi nggak sih? Kenapa sih Ivi Batuta itu di tahun berapa itu? Tahun 2007 ya? Iya, tahun 2007 pindah ke Amerika. Going to Amerika. Sampai nyokap lo nangis, kakak-kakak lo semua bingung. Iya, ngejar laki pula gitu kan ya. Gak mati berdiri sih nyokap gue saat itu tuh, alhamdulillah banget. Gue kalau dipikir sekarang juga ya ampun, gue udah gak paham. Tapi memang ngejar laki sih, karena saat itu usia gue sudah 30 dan gue gak ngerti kenapa dalam urusan perjodohan, dalam urusan semua laki-laki yang gue bawa dalam hidup gue ke depan nyokap gue tuh selalu aja ada kurangnya di mata dia, di mata beliau lah ya. Gue cinta banget sama nyokap ya, dan gue merasa nyokap tuh adalah orang yang paling luar biasa berjasa dalam kehidupan gue untuk bisa memberikan doa dan restunya dia sehingga si Ivi jadi nih gitu, jadi orang bisa sukses, bisa punya mobil sendiri, bisa punya rumah sendiri. Akan tetapi gitu ya, dalam perjalanan gue bertumbuh, entah kenapa masalah laki-laki itu adalah masalah yang paling sering membuat gue berantem sama dia. Karena gue bawa sosok A, dia kagak suka. Gue bawa sosok B, dia kagak suka. Gue bawa sosok C, dia kagak suka. Akhirnya gue lelah. Hey guys, buku ketigaku sudah terbit. Hati yang gembira adalah obat. Si paling overthinking. Kamu sudah bisa mendapatkannya di toko-toko buku online favorit kamu. Saya tulis daftarnya di sini ya. Ayo segera dapatkan, segera dibaca, dan stop overthinking, start overcoming. C, dia kagak suka. Akhirnya gue lelah gitu. Wait, sebentar. Sebelum, akhirnya lo lelah. Sama kakak-kakak gitu nggak? Sama kakak-kakak kalau bawa pacar? Enggak. Itulah gitu. Jadi ternyata gue baru sadar bahwa ini mungkin akan menjadi pelajaran yang bagus ya buat kita parenting gitu ke anak. Bahwa jadi nyokap gue tuh sebenarnya gini. Dia itu mungkin karena trauma ya. Trauma apa sih? Jadi dia merasa bahwa bukan dia trauma akan pernikahannya sama bokap gue, enggak. Tapi dia merasa bahwa sekarang gue baru paham ya. Setelah lo jadi ibu dan istri. Jadi ibu, dia baru paham bahwa gini. Nanti dulu, jadi ketika menikah itu, lu udah punya tabungan dulu. Sebenarnya simpel itu. Gitu. Tetapi dia tidak mampu menjelaskan itu secara detail, ya. Sehingga dia cuman kerja dulu. Gitu. Tapi dia nggak mau menceritakan traumanya dia terhadap pernikahan yang adalah
tabungannya tuh belum banyak, gitu loh, gitu. Jadi ya gue bisa bilang sih bokap gue tuh saat itu tabungannya nggak banyak. Udah gitu bokap gue juga punya quote unquote kesalahan yang adalah kepingin punya anak banyak karena dia juga punya trauma sendiri yang adalah lahir ke dunia ini tanpa tanpa kakak dan adik. Jadi dia merasa bahwa gue udah punya istri, gue kayaknya punya hak dong untuk punya anak banyak, membahagiakan diri gue yang zaman dulu tuh sebatang kara. Dia lempar karena itu ke ibu gue, sehingga ibu gue beranak pinak banyak sekali, yaitu 5. Tetapi kondisi keuangannya itu sebetulnya belum mampu punya anak 5, bener dong? Ya enggak sih? Yeah. Kalau dipikir-pikir, nggak ada yang salah, bokap nggak salah, nyokap nggak salah. Ya gitu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ya masing-masing punya salahnya juga lah itu, gitu ya kan? Maksudnya dalam tidak bisa mengekspresikan kekhawatiran mereka gitu kan, mengkomunikasikan. Iya, maksudnya mereka juga harus mampu dong untuk melahirkan anak-anak ke dunia ini. Makanya gue sekarang tuh respect banget sama orang-orang yang cuman pengen punya anak 1. Ya kan, bener nggak sih? Pengen punya anak 2, karena memang betul punya anak itu tanggung jawabnya besar, ada biaya, ada segala macam. Bahkan yang belum pengen punya anak aja, gue respect banget. Betul, itu respect banget. Jadi bisa dipahami dunia yang serba gila ini, lingkungan kita juga jadi sangat terdampak karena kita tuh juga jadi konsumtif kan. Kalau punya anak kan juga ada kebutuhan segala macam, ada barang-barang yang mesti kita beli, itu juga berpengaruh kepada lingkungan. Nah, ini bahasa gue udah terlalu begini deh, tapi lo pasti paham maksud gue. Jadi gue balik lagi ke masalah nyokap bokap. Jadi gue merasa bahwa oh iya, nyokap tuh punya trauma bahwa gue punya anak banyak 5, gue takutnya anak-anak gue itu nanti mengulang sejarah gua nih, gitu. Tapi beliau itu tidak mampu mengkomunikasikan dengan baik alasannya. Jadi cuman kerja dulu gitu. Kerja dulu tuh apa gitu? Maksudnya apa? Nah, di gue nangkepnya cuman penolakan terhadap laki-laki bahwa ini tuh nggak bener, ini nggak bener. Karena pada dasarnya dia tuh cuman pengen ngelihat gue tuh udah nabung banyak, udah punya ini baru nikah deh gitu. Jadi nyokap lu bukan termasuk yang emang kenapa kalau 30 belum nikah gitu, enggak yang ayo teh kapan teh, enggak. Dia tidak ada takut. Jadi jadi bisa dibilang hampir di keluarga gue kan 4-nya anaknya perempuan. Empat-empatnya itu tuh hampir menikah di usia mau 30 loh, bahkan ada yang sudah 30 gitu. Bahkan ada kakak gue juga yang belum menikah gitu. Gitu. Jadi karena ya memang enggak yang diburu-buru kawin gitu. Lucu ya. Orang zaman dulu tuh yang kawin ini udah usia sekian, takutnya jadi perawan tua gitu kan, atau bagaimana gitu. Nggak taunya di lu malah enggak, malah yang jangan kawin gitu, jangan pacaran dulu gitu. Jadi trauma yang diekspresikan ke anak-anak tanpa penjelasan yang detail. Bahaya tuh ya. Iya, bahaya, itu sebetulnya bahaya. Tapi semoga ya siapapun yang menonton tuh jadi sadar bahwa ketika sama anak itu harus dijelaskan. Reasoning itu penting. Gitu, agar dia tuh enggak jadi luka batin kepada orang tua, jadi menimbulkan konflik yang nggak ngerti sebenarnya apa gitu. Berarti kita kembali lagi ke tadi, lo lelah, semua laki lo bawa pulang sebagai pacar kenalin salah. Nah terus lo kabur ke Amerika karena lelah itu. Iya, yang padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir mungkin dia bisa restu kalau prianya ini juga berhasil menunjukkan, gue udah punya tabungan segini loh, Mak, gitu. Gue kerjaan gue udah bagus loh, gitu. Ini agama gue juga udah tinggi loh, udah bagus kayak gitu. Enggak, tapi kan nyokap gue udah langsung yang enggak, gitu. Jadi gue kabur aja, gitu. Salah kan, Bo? Sebagai anak salah juga, kabur. Tapi tuh kabur beneran waktu itu literally kabur nggak sih? Karena kan lu pamit kalau sama kita. Iya, ke nyokap sih gue bilangnya gue sekolah, which is sebenarnya gue berusaha cari sekolah, tetapi ya berusaha juga untuk ya mendekatkan diri kepada sang pria. Ini nih sebenarnya, aduh kacau ya. Maksudnya gue memberikan contoh yang nggak baik sih sebenarnya, tapi ya sudahlah. Ya bukan dong, kan justru ini kan belajar dari pengalaman orang. Iya, begitu. Tapi gini, bila lo bisa ulangi bagian itu dari hidup lo, lo kan tetap kabur apa enggak? Dengan kondisi keluarga lo pada saat itu, dengan wisdom lo sekarang. Apakah itu begitu diperlukan saat itu untuk seorang Vidya Yunita Ivi Batuta ini? I need my space, gue mau berpikir, nggak bisa deket-deket kalian semua. Iya sih.
gitu. Cuma mungkin caranya lebih manis. Iya, maksudnya mungkin nggak kabur sih sebenarnya, tapi lebih ngotot aja gitu kali ya. Waktu lebih itu ada apa sih perasaan lu tuh marah atau apa sampai oke udah langsung all my bags are packed, I'm ready to go. Enggak, perasaan gue tuh adalah gue udah gede, gue bisa menentukan jalan hidup gue sendiri gitu. Karena pada saat gue pergi itu gue umur 30 tahun. Oke. Iya. 30 tahun. Iya sih. 30 tahun belum menikah loh itu. Iya. Iya. Iya, benar. Dan itu lu langsung ke New York kan? Iya. 30 tahun belum menikah, jadi gue rasa concrete jungles where dreams are made of. Ke New York langsung, bayangkan gitu deh. Nggak pernah ke Amerika sebelumnya tuh? Nggak pernah pergi ke Amerika. Gile. Iya. Jadi lu ngurus visa sendiri segala macam? Iya. Nyampe sana lu nebeng di mana? Udah ada temen? Udah ada temen-temen. Oh, udah ada okay. temen. Gitu. Ya kayak gitu. Gila ya, ada teman-teman kan gue kan punya teman tersebar di seluruh negara. Iya memang sih, lo temennya banyak. Iya. Tapi waktu nyampe ke sana di pesawat nangis gak lo? Atau masih membawa perasaan amarah? Ada nangisnya, ada. Gue rupa-rupa deh itu makanya deh. Menurut gue ya itu deh. Gue ada marahnya, ada takutnya, ada rupa-rupa emosi lah, ada. Pokoknya lucunya tuh nangis. Sepanjang perjalanan gue ke Amerika gue menangis dan gue berdoa. Itu gue nggak putus berdoa gitu. Maksudnya ya pokoknya semoga ini bener aja jalannya. Tapi ya insya Allah bener ya, nggak tahu deh gitu. Pas nyampe sana ngabarin orang rumah nggak? Enggak. Oke, jadi berarti tetap bisa dikategorikan kabur karena lo Iya. nggak ngabarin. Iya. Gue udah nyampe nih, Iya. tenang ya gitu nggak? Oh, ya ada, tapi udah nggak peduli lagi jawabannya apa gitu loh itu. Gitu. Oke. Nah itu berapa lama lo di waktu itu? Waktu itu 6 bulan pertama. Nah itu kan soalnya kan ada bolak-balik tuh gue inget. 6 bulan pertama itu kayak Eat, Love and Pray gitu kan ya. Eat, Love and Pray ya? Iya benar. Kayak filmnya Julia Roberts. Jadi aduh, Julia Roberts tuh bikin film itu kayak apa? Terinspirasi lo kali ya? Kayaknya ya. Cuma bedanya dia di Bali, lo di New York ya. Coba cari timelinenya deh. Jul. Mana? Kayaknya duluan gue deh ya. Gue nanya sama si Jule deh. Jule, so akrab. Kayaknya duluan gue deh. Apa gue nggak tahu deh. Duluan lu. Eat, Love and Pray itu Iya. kali ya. Pokoknya ketika ada film Under the Tuscany Sun, coba nonton deh film Under the Tuscany Sun. Ketika ada orang, gue tuh sebenarnya belum tahu tentang itu. Maksudnya gue nggak pernah menghayati film-film di mana orang tuh kayak mencoba mencari hidupnya sendiri, kabur dari dunia gitu-gitu. Gue tuh nggak pernah terinspirasi dari situ. Gue hanya mengikuti kata hati gue aja gitu. Oke. Jadi gue pergi 6 bulan sendiri, abis itu gue balik lagi, abis itu gue pergi lagi ke Amerika, terus gue kawin di sana gitu. Jadi tunggu, 6 bulan di sana lo ngapain berarti? 6 bulan di sana Selain gue, pacaran dan sekolah? gitu, cari kursus-kursus apa segala macem, cari syuting, cari ngajar buat orang Indonesia ya, ngajar public speaking segala macem. Terus abis dari situ ya udah pulang lagi ke sini, terus ya udah untuk ya Pack up bener-bener untuk iya, ke sana. ke sana. Gitu. Lu pulang ke sini itu pamit lagi mau bilang mau kawin apa enggak? Enggak sih. Enggak bilang juga. Iya. Jadi pokoknya mereka taunya lu udah nikah terus bawa pulang keluarga. Iya. Kalimat lo tadi bahwa nyokap lo nggak, maaf ya Nek, nggak mati berdiri itu kalimat lo tadi. Ya bener sih. Iya. Wow. Gitu. Dan sekarang itu. lu udah jadi ibu 2 orang anak. Betul, ya. Gue sampai bingung berkata-kata. Anak-anak lu tahu cerita ini nggak tapi? Anak pertama gue sudah tahu, anak kedua gue, jadi gue itu berikrar bahwa jika waktunya tepat, gue akan menceritakan kisah kasih gue bersama dengan bapaknya anak-anak kepada anak-anak gue, tapi gue mau menceritakannya satu persatu pada saat mother-daughter trip, dan itu kejadian pada saat gue ke Korea tahun 2023, gue pergi bersama anak gue, ya. Tujuannya adalah karena dia sudah cukup umur, gue mau menceritakan tentang gue dan bapaknya. How I Met Your Father. How I Met Your Father. Gitu. Bagaimana Muti bertemu Daddy. Dan bagaimana Muti itu berbeda pandangan dengan neneknya anak-anak. Jadi dengan udah juga tahu dengan tuh. karena laki gue juga Edu juga tidak direstui sih. Iya. Menikah dengan gue. Iya. Gitu. Jadi dari yang keluarga satu keluarga Padang Lampung, satu Batak Chinese. Iya.
Iya. Berbeda background, semuanya Iya. beda. Iya, jadi mungkin buat informasi laki gue juga tidak direstui untuk menikah dengan gue gitu. Jadi sebetulnya kami sama-sama dua orang yang cinta banget, tidak direstui keluarga dan ya nikah aja deh apapun hasilnya nanti gitu. Nah, singkat kata singkat cerita ya itu kan perlu gue ceritakan kepada anak-anak bahwa gue nggak kepingin ini terjadi padamu ya nak gitu. Nah, supaya ini tidak berulang, keterbukaan itu tuh ada di dalam keluarga gue perlu dong berkomunikasi dengan dia gitu. Nah, itu yang gue lakukan sekarang dengan anak gue. Dan lo happy udah melakukan itu? Udah, gue happy sudah melakukan itu. Jadi sebelum gue menceritakan tentang hidup gue yang luar biasa, plot twist dan ibarat kata membangkang lah dengan orang tua, itu gue konsultasi dulu ke psikolog gitu, bahwa apakah gue tepat menceritakan ini kepada anak gue gitu-gitu deh, bagaimana cara gue kira-kira perlu menyampaikannya gitu. Gue konsultasi dulu ke psikolog dan ya udah gue konsultasikan gitu, dan gue akhirnya berkomunikasi dengan anak gue dengan cara yang menurut gue udah tepat lah gitu. Jadi tidak ada penyesalan tapi buat Ivi Batuta? Nggak ada penyesalan, karena ya itulah, itu yang membuat gue akhirnya jadi bisa tahu bahwa nggak, ya hidup lo tuh sebenarnya beruntung aja. Walaupun ada hal-hal yang lo lakukan melawan orang tua, tetapi lo masih istilahnya diberkati Tuhan gitu ya. Masih Allah tuh kasih berkah buat lo. Itu sebetulnya udah patut lo syukuri. Sekarang adalah saatnya lo bahagiain orang tua lo. Makanya gue sekarang berusaha banget abis-abisan untuk menebus semua kesalahan gue ke nyokap gitu. Ketika setelah 6 bulan itu lo cabut lagi ke sana, lo kan nggak bilang tuh mau nikah dan membuat keluarga, lo kan nggak bilang ya. Lalu lo kembali berapa tahun kemudian dari New York? 3 tahun kemudian. 3 tahun kemudian lo kembali, udah mengatakan bahwa ini udah ada keluarga, ada anak, ada apa, itu terjadi tangis-tangis waktu itu? Terjadi, terjadi tangis, terjadi gitu deh. Tapi aduh mohon maaf nih kalau gue nggak bisa cerita terlalu banyak ya, karena kan biar bagaimanapun ini akan stay di podcast lo kan lama. Iya ya, dong, gitu. jangan Iya. yang bisa lo yang share bisa gue aja. ceritakan. Intinya adalah ada proses di mana akhirnya gue dengan nyokap itu benar-benar baru bisa berkomunikasi. Oh, that's so good. Nggak ada kata terlambat, tapi yang gue syukuri adalah bagus deh nyokap bokap gue tuh masih hidup di saat mereka mampu membuka komunikasi itu kepada gue gitu. Karena banyak juga kan orang-orang yang punya jalan hidup yang bahkan sampai orang tuanya meninggal tuh mereka nggak punya kesempatan untuk berkomunikasi itu gitu kan ya. Jadi makanya yang gue syukuri adalah terjadi tangis-tangis, tentunya mereka menyesali keputusan gue untuk mengambil alih hidupnya sendiri, menavigasi kehidupan gue tanpa berkomunikasi dengan detail dengan mereka. Tapi mereka juga sadar bahwa mereka juga punya part salah di mana mereka sadar itu. Sadar. Oh, itu hebat loh. Hebat. Orang tua generasi boomers belum Yes, tentu. boomers. Dan nyokap gue tuh adalah orang yang paling hebat menurut gue, karena di saat ini gue melihat perubahan hidup dia. Dia usianya sudah 79 tahun itu, tetapi dia berubah banget 180 derajat menjadi orang yang luar biasa apa ya? Menyenangkan gitu. Dari orang tua yang tadinya luar biasa sangat menegangkan. Iya, itu dia. Itu dari yang menegangkan menjadi menyenangkan. Iya. Di tahun keberapa itu lo lihat? Nggak mungkin dong setelah lo balik udah bawa keluarga langsung dia. Mungkin nyokap gue usia 50-60-an lah gitu. 50-60-60-an. 50 akhir gitu gue melihat dia berubah. Jadi gue akhirnya mengambil kesimpulan manusia itu bisa berubah. Manusia itu nggak tercipta dari batu, manusia itu bisa berubah gitu. Gitu. Wow. Manusia bisa berubah. Wow. Jadi kita lanjutkan lagi, mungkin teman-teman bingung loh kok agak berubah. Iya, karena Bali yang dari tadi mendung tiba-tiba terangnya berubah. Tapi plus hujan sekarang. Serius ya, nih? Ini hujan nih? Kaget loh gue. Lucu ya? Kok tiba-tiba hujan? Gue menganggap kalau ada hujan itu selalu berkah
berkat. Oh my God. Iya loh, itu terus hujan tuh selalu berkah ya. Selalu kalau buat gue sih. Iya kan dia membasahi tanah. Iya. Kalau orang bilang enggak, hujan bawa banjir. Ya karena manusianya aja nggak pinter. Bener. Membangun dan yang lain-lain sehingga tidak ada daerah resapan air. Bener. Aduh my God. Seneng ya? Lucu ya, seneng deh. Udah hujannya. Jadi Ivy Batuta yang sekarang ini adalah daughter, anak putri dari ibunya, nenek, kita panggilnya nenek kan ya? Iya. Yang sudah mengalami perubahan yang luar biasa dan mempunyai hubungan yang sangat intim dengan ibunya dong. Iya. Kalau gue asumsi, Iya. kalau gue boleh merangkum. Banget. Banget. Doa gue adalah mari kita berdoa bersama agar anak-anak gue tuh mau video callan sama gue itu di usia 20-an. Terus kalau misalnya dia nelfon tuh gue ada rasain, misalnya gue lagi meeting, cepetan kayak meetingnya gue pengen telepon balik gitu. Kapankah dalam hidup lu memutuskan bahwa broadcasting, public speaking itu adalah gue? Profesi gue menjadi seseorang yang pegang mikrofon gitu. Udah itu aja. Oh jadi pokoknya buat lo kalau pegang mikrofon cicilan beres gitu? Beres gitu.